pertanyaan terakhir nih Ustaz, yaitu tentang perkembangan dakwah di Lombok nih katanya Ustaz. Alhamdulillah. Untuk Lombok kita ada tamu mulia Habibana Usama bin Zaid bin Syekh Bakar bin Salim. Saya sama beliau itu hanya iri satu. Hanya satu yang saya iri. Apa iri itu? Hasud ya mungkin ya. Tapi hasud yang ghibtah ini ya, ghibtah hasud yang baik Habib. Beliau mendapat bagian besar khidmah kepada Habibana Ali Masyhur ya. Walaupun saya lebih dulu belajar bertemu Habib Ali Masyhur dari beliau, tapi beliau jauh lebih banyak khidmah karena siang malam beliau itu bersama Habib Ali Masyhur ya. Khidmah dengan Habib Ali Masyhur sampai Habib Ali Masyhur wafat, beliau ada di sampingnya. Masya Allah. Mari kita dengarkan, dan beliau berasal dari Lombok. Kita dengarkan tentang dakwah di Lombok dan bagaimana kabar Al-Wafa Biahdillah di Lombok dan TV Al-Wafa Tarim di Lombok setelah ini. Kalau memang belum disiarkan di TV kabel mereka, maka ini PR untuk beliau ini. Setelah ini semua Lombok, timur, barat, selatan, ada berapa itu? Ada 4, Masya Allah. Timur, barat, selatan, utara berarti. Tengah, ada tengah. Ya, kita dengarkan dari beliau tentang Lombok, Islam di Lombok, terkenal dengan 1000 masjid ya. Masya Allah. Dan Al-Wafa di Lombok. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada segenap pengurus, berkhusus pimpinan daripada TV Al-Wafa Tarim, begitu juga pemirsa TV Al-Wafa Tarim dimanapun berada. Nah, begitu juga ikhwan Nabawi TV. Semoga semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini juga mengucapkan salam perwakilan dari ikhwan Al-Wafa Biahdillah yang ada di Pulau Lombok, mengucapkan salam kepada antum semua, dan insyaallah ditunggu tadi yang kita ditugaskan PR menjadi TV insyaallah di Lombok bisa segera dilaksanakan. Alhamdulillah, perkembangan daripada dakwah baik itu daripada ikhwan khirijin Darul Mustafa, khirijin Rubat Tarim, khirijin Kulliyah Al-Ahqaf, khirijin daripada Madrasah Hadramut secara umum. Kita memiliki banyak program-program seperti berziarah ke makamnya para aulia, kemudian melakukan juga pertemuan setiap tahunnya, dan saling mengisi kekurangan satu sama lain, baik itu dari Al-Wafa Biahdillah. Kemudian memiliki juga kesebagian daerah-daerah yang jauh daripada daerah-daerah seperti di Sumbawa yang masih di wilayah Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah ada program khuruj dakwah dari ikhwan Al-Wafa Biahdillah. Dan alhamdulillah juga daripada sebagian program yaitu membantu sebagian ikhwan yang ingin melanjutkan pelajarannya ke Madrasah Hadramut, baik itu Darul Mustafa dan yang lainnya, sedangkan mereka di sebagian tempat mampu untuk menghafal Al-Quran, kemudian memiliki dasar-dasar yang kuat, akan tapi salah satu penyebab adalah sebab maliyah atau sebab daripada keadaan keuangan yang mereka tidak miliki. Maka ikhwan-ikhwan sudah bekerja sama untuk membantu mereka untuk melanjutkan studi atau melanjutkan pelajaran mereka ke Madrasah Hadramut, baik itu di Darul Mustafa dan yang lainnya. Dan ini semua atas taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, juga doa daripada guru-guru mulia kita Sayyidil Habib Al Masyhur Muhammad bin Salim bin Hafidh Al-Habib Umar. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, selalu membuat manfaat untuk kita semua, selalu membimbing kita insyaallah taala.
Sedangkan perkembangan dakwah yang besar juga, baik itu terbentuknya Majelis Al-Muwasalah yang ada di Pulau Lombok. Sebagian para orang-orang tua kita mendukung daripada program-program baik itu Al-Wafa dengan Majelis Al-Muwasalah. Selalu kita ada ikatan di Pulau Lombok, dan begitu juga dengan Majelis Ulama Indonesia dan yang lainnya. Selalu kita saling komunikasi, selalu kita saling menyempurnakan satu dengan yang lain di dalam dakwah. Dan alhamdulillah karena jangkauan Lombok ini tidak terlalu besar, karena terbagi juga Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara, yang mana jarak tempuhnya juga tidak terlalu jauh. Dan ini juga insyaallah bisa membantu sebagian ikhwan yang ada di luar Lombok, yaitu timur daripada Lombok, yang masih dalam Nusa Tenggara Barat. Ya, dan jazakumullah khair atas ziarahnya antum Al-Ustaz Hasan bin Ismail Al-Mahdhar pada beberapa pekan yang lalu, dakwah di Lombok, kemudian sampai ke Dompu, sampai ke Bima. Semoga membawa barakah dan menjadi salah satu penyebab terbentuknya insyaallah juga nanti di sana sampai di Indonesia bagian timur, menjadi penyebab tersebarnya TV Al-Wafa Tarim. Dan ini ditunggu insyaallah karena semangat daripada majelis-majelis yang ada sekarang sudah mulai banyak mengikuti daripada majelis-majelis yang di situ mensyiarkan daripada salawat kepada baginda Rasulullah SAW, menjadi syiar daripada dakwah para guru-guru kita. Dan insyaallah kita dikumpulkan, dan mereka daripada guru-guru kita ridho atas semua yang kita lakukan, dan dikumpulkan kita insyaallah bersamanya di dunia sampai di akhirat dengan keridhaan, dengan baginda Rasulullah SAW tentunya. Wabillahi taufik, mungkin hanya itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada daerah yang diberi nama Mataram di situ. Itu Mataram itu termasuk Lombok mana itu? Jadi di Lombok ini kabupatennya ada 4 tadi, Lombok Barat, kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara yang baru, dan Mataram ini adalah ibu kota. Ini kota Madani, ibu kota daripada 4 kabupaten, dan 1 adalah kota Madiah yang ada di Mataram, dan posisinya di antara Lombok Barat. Dari 4 Lombok Barat, Timur, Tengah itu, dan Mataram itu gerakan dakwah dan pondok pesantren saya dengar sangat hampir merata ke semua daerah itu ya. Nah, memang pada awalnya seperti para ulama kita, para habaib kita juga khususnya yang datang dari Hadramaut, mereka awalnya masuk ke Lombok bagian timur karena Islam pertama terbesar dan permulaan Islam itu dari timurnya Lombok, dan di sana banyak daripada makam-makam yang pernah kita ziarahi seperti Syekh Saleh Al-Badawi, dan banyak masyayikh-masyayikh yang lain yang masuk mengislamkan orang yang ada di Pulau Lombok. Nah, ini ada sebagian kitab yang masih kita murajaah, masih kita mencari daripada marja'iyah daripada kedatangan mereka, dan masih banyak lagi juga pondok-pondok pesantren, dan ini tersebar dari timur ke barat. Nah, ini yang tentang tokoh atau habaib yang pertama kali masuk ke Lombok, bisa ada diketahui belum? Sebagian yang kita ketahui seperti di Batu Layar. Nah, Batu Layar ini dalam riwayat adalah dari bangsa Ala Idrus, akan tapi itulah kelemahan sebagian yang ada di Lombok karena masih belum banyak kita temukan marajiknya, dan insyaallah dalam beberapa waktu dekat seperti Habib Muhammad bin Syekh Bakar yang datang langsung dari Hadramaut, itu ada di Lombok Timur, makam beliau masih ada sampai sekarang, dan keturunan Al Syekh Bakar yang dari Habib Muhammad masih terjaga dari Al Hamzah bin Hussein yang ada di Pulau Lombok, dan beliau pernah dari Hami, dari Hadramaut, dan transitnya di Aceh. Baru tahun berapa beliau? Kurang lebih ya di zaman sebelum zamannya sezaman dengan Habib Hafid,
yaitu Habib Hafid ini kurang lebih ya 100 tahun yang lalu iya, lebih ya. kurang lebih. Zaman Habib Ali Habsyi. Nah, karena memang ulama kita dari Hadramut sezaman dengan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, sezaman dengan Habib Ali Habsyi, itulah yang banyak mereka safar ke Indonesia, rombongan-rombongan yang banyak. Insyaallah. Dan ana lihat di sana ada organisasi di samping Nahdlatul Ulama ada Nahdlatul Watan. Nah, ini salah satu juga Maulana Syekh yang dikenal dakwahnya juga termasuk Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ziarah ke Lombok dan berziarah di masa hidupnya, karena juga di Lombok Timur. Nah, ini Lombok Timur ini juga karena Islam, kuatnya Islam, kalau orang yang masuk ke selain Lombok Timur di zaman itu agak susah mereka akan menyebarkan Islam karena banyaknya Buddhis, banyaknya Hindus yang ada di barat, dan mereka mulai dari timur, tengah, barulah ke barat. Nah, ini Nahdlatul Watan, nah, salah satu yang ditaksis juga oleh Maulana Syekh yang dikenal, dan masih sampai sekarang pondok-pondok pesantren di Pulau Lombok, baik itu dari NU, baik itu dari Nahdlatul Watan, masih bergerak di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, kemarin kita sempat berkunjung di pondok pesantren Darul Mustafa yang oleh Tuan Guru Syekh Ramadan, Syahrul Ramadan. Nah, ini menunjukkan bagaimana hubungan beliau dengan Hadramut begitu kuat sehingga nama pondoknya pun diberi nama seperti Pondok Habib Umar Darul Mustafa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kemarin kita juga hadir di majlis, dan sebelumnya majlis Habib Abdurrahman bin Hafid dihadiri ribuan orang, Masya Allah. Dan kemarin kita di Sakra lah, Bang. Sakra. Nah, ya, di situ di Sakra juga di dalam riwayat yang pertama kali datang dari Hadramut ada dimakamkan di Sakra, tapi kita sampai sekarang masih mencari makamnya, yaitu Al Habib Abdurrahman bin Agil, langsung dari Hadramut, dari Garyah. Dan itu keluarga Al bin Agil yang ada di Lombok kembali nasabnya kepada Al Habib Abdurrahman yang ada di Sakra. Masya Allah, kita hadir majlis Sakra, Masya Allah, begitu banyak manusia yang hadir, semuanya menunjukkan cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan Lombok itu seperti Jawa udah. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga ulama-ulama kita di Lombok, tuan guru mulia kita di Lombok, dan masyarakat Lombok, masyarakat yang cinta ulama, cinta Ahlul Bait, cinta aulia, cinta sahabat, cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selalu Allah jaga, insyaallah. Dengan adanya Al-Wafa Bi'ahdillah, kerjasama dengan Nahdlatul Watan, dengan Nahdlatul Ulama, dan anda dengar sudah ada kantornya, Habib ya. Yang Al-Wafa Bi'ahdillah. Alhamdulillah, Al-Wafa sudah beberapa program tadi, dan kita fokuskan di satu tempat, dan itu juga menjadi tempat persiapan bagi para santri yang akan melanjutkan pembelajarannya ke Darul Mustafa. Insyaallah. Alhamdulillah, Allah yabarik fiikum wa fihim, jazakumullah khair. Dan PR-nya ini TV Al-Wafa Tarim, kita ingin mendengar udah tersebar di semua Lombok itu, dan ada tadi Sumbawa masuk Nusa Tenggara Barat. Nusa ente, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya belum pernah ini ke Sumbawa, ada program insyaallah tahun depan habis Syawal ke daerah itu. Mudah-mudahan Allah permudah semuanya. Amin. Dan Allah berkahi kunjungan beliau ke TV Al-Wafa Tarim ya. Dan insyaallah ada acara, mungkin kita beri bocoran ini Ramadan nanti ada acara dengan beliau membahas tentang guru mulia kita Al Habib Ali Masyhur. Banyak hal-hal indah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan barakah. Terima kasih Habib, jazakumullah khair, khatawat ma'jura wa mashkura insyaallah. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga.
Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.